Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita nambah pelajaran kita nahwu halaman 122. Judulnya adalah Al-I'rabul Mahalli. I'rab mahalli. I'rab itu perubahan kata, tapi mahalli itu di tempatnya. Mahalli dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan atau di tempat, tapi dia i'rab, di'irabkan. Nah, agar lebih paham tentu kita baca contoh. Al-amsilatu, contoh. Anta rajulun muhattabun. Kamu ini adalah laki-laki yang terdidik. Anta ini adalah mubtada. Mubtada dalam bahasa Arab dia itu harus rofa. Namanya posisinya posisi rofa. Anta ini fi mahalli raf'i, maksudnya di tempat rofa. Posisinya di tempat rofa. Berarti i'rab mahallina i'rab posisi gitu. Kalau rofa kan tentu harus huruf terakhirnya adalah dhammah kan. Ini kan anta ini. Anta ini adalah dhamir. Dhamir boleh ditaruh di depan? Boleh. Karena kan dia sudah ma'rifah. Isim yang ma'rifah, 6 isim yang ma'rifah yang boleh ditaruh di depan. Apa dia? Isim dhamir. Isim dhamir itu kan huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu kan isim ma'rifah yang boleh ditaruh di depan. Kan anta. Kemarin itu nggak salah saya sudah tuliskan kalau nggak salah ya. Lihat nih. Ini kan kemarin mubtada ya. Isma mubtada karena pakai alif lam dia. Alif lam, terus mubtada, huruf hijaiyah, huruf jar. Mana pelajarannya lagi ya? Isim yang ma'rifah. Oh, nah di sini berarti isim yang ma'rifah itu mubtada. Pokoknya isim yang ma'rifah boleh kita boleh menjadi apa? Menjadi isim-isim yang boleh menjadikan isim ma'rifah itu ada 6 nih. Ada isim isyarah, contohnya haza baitun. Ini pada tempat rofa, ini mubtada nih. Baitun khobar, pada tempat khobar. Haza baitun. Jadi babun, ini mubtada, ini khobar. Al-qalamu maksur, ini mubtada, ini khobar. Ya kan? Isim yang ma'rifah boleh ditaruh di depan, ini isi alif lam ma'rifah. Qalamun, qalamul mudarris mudhaf mudhafun ilaih, itu ma'rifah juga. Jadi ma'rifah pertama namanya isim isyarah, ma'rifah kedua namanya isim yang ada alif dan lamnya. Ya, alif lam nih al-qalamu, isim idhofah mudhaf mudhafun ilaih. Nah, ini kata majmu' nih yang nomor 3. Nomor 4 apa? Nomor 4 ini isim alam, nama-nama orang nih. Huwa talibun, ini mubtada, ini khabar. Atau isim dhamir yang barusan kita sebut. Huwa muslimun, ini mubtada, ini khabar. Coba lihat, kalau yang dia isim biasa kan dia dhammah nih. Kalau mubtada itu dhammah. Mubtada kan dhammah tuh. Muhammadu, ya kan? Mubtada itu dhammah. Ini contohnya gini, isim isyarah, al-qalamu, qalamul mudarrisi, ya, itu kan. Tapi yang ini, yang di sini ini gimana? Dia tidak dhammah, anta. Enggak boleh dikasih antu, enggak boleh. Kenapa? Karena dia mabni kan. Isim dhamir, semuanya isim, kemarin kita ada belajar. Semua isim itu adalah berubah-ubah, mu'rab, kecuali isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Nah, itu dia mabni dia. Makanya kalau kita katakan gini, anta mubtadaun, dia adalah mubtada. Marfu'un, dia dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi, tanda rofaknya adalah
tanda rafa'nya adalah bukan fi mahalli raf'i mabniun, jadi bukan maf'ul. Apa tuh? Kita sebutkan anta mubtadaun mabniun ala fathi gitu. Kalau dia nyebutkan anta itu adalah mubtada, mabni itu tetap dia atas fathah, tetap atas fathah, li'annaha sesungguhnya dia domir, isim domir, fi mahalli raf'i, tapi dia di posisi rafa, di posisi mubtada kan mesti rafa gitu. Jadi fi mahalli itu artinya di tempat, di posisi rafa walaupun dia mabni anta. Rajulun itu adalah khobar, anta mubtada, rajulun khobar, muhazzabun naat daripada rajulun. Ini yang punya sifat rajulun muhazzabun yang terdidi. Terdidi ini adalah naat dari rajulun. Yang kedua, ini tadi isim dhamir. Sekarang saat haula il masakin. Aku bahagia sekali gitu. Saat ini timbangannya adalah fa'altu. Fa'ala, timbangnya fa'ala. Soalnya sa'ada menjadi sa'ada. Ditambah alif ini menjadi sa'ada. Gunanya li ta'diyah biasanya. Untuk memutadikan saat aku bahagia. Aku telah membahagiakan gitu ya. Aku telah membahagiakan haula il masakin. Orang-orang miskin itu. Itu kan? Saat ini kan fi'il. Fi'il mabniun mabniun ala sukun, dibina atas sukun karena berhubungan dengan ta mutaharrikah, ta yang berharakat. Tu ini adalah fa'il. Saat ini kan kemarin kalau fi'il madhi, ini fi'il madhi nih. Fi'il madhi timbangnya sa'ada. Fa'ala, sulasi mazid satu huruf. Fa'ala, sulasi mazid satu huruf. Saat aku telah aku telah membahagiakan. Maka dia disebut mabni alal sukun, dibina atas sukun karena berhubungan dengan ta tarikah. Kemarin zahabtu gitu. Kata betul, begitu kemarin ya. Haula ini karena ini adalah fa'il, tu ini fa'il. Ini satu mabniun ala sukun. Kalau ini adalah fa'il. Fa'il itu dhamma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammah di akhirnya. Terus haula'i ini adalah maf'ulun bih, tapi harokatnya jadi di bawah. Ini isim isyarah, ini isim yang mabni. Hadani haula'i. Haula'i itu kan isim isyarah. Isim isyarah itu hadani haula'i. Zalika zanika ulaika. Tilka tanika ulaika. Itu mabni semua. Haula'i mabni. Harusnya kalau maf'ulun bih, harokatnya baris di atas kan? Harokatnya baris di atas haula'a, tapi nggak pernah disebut haula'a, tetap aja haula'i. Makanya disebut maf'ulun bi. Haula'i adalah maf'ulun bihi. Mabniun ala kasrah, dibina atas kasrah. Mabni fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Kan nasab itu baris di atasnya. Maf'ulun bi itu harusnya di tempat nasab dia. Tapi dia dibina atas kasrah. Dibina atas baris di bawah. Kenapa dia dibina di atas baris bawah? Karena dia adalah dhamir. Dhamir itu mabni. Jadi kita i'rabkan mana tadi haula'i itu? Haula'i maf'ulun bihi. Dia adalah maf'ulun bih. Mabniun ala kasrah. Dibina atas kasrah. Li'annaha isim isyarah. Karena dia adalah isim isyarah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Jadi nggak pernah dibaca haula'a ya, tetap dibaca haula'i. Al-masakin itu adalah mudhafun ilaih. Haula'i masakin, mudhafun, mudhafnya haula'i, masakin mudhafun ilaih. Baik, lanjut lagi. Ataftu ala hadzal marid. Aku simpatik terhadap orang sakit ini. Ataftu ini
Ini namanya mabniun ala sukun, dibina atas sukun karena fi'il madinya berhubungan dengan ta yang berbaris, ta mutaharrika. Atabtu, aku simpati. Tu-nya adalah fa'il atau pelaku. Ala hadza, atas ini orang sakit. Ala hadzal marid, atas orang sakit ini. Ala huruf jar, hadza kan majrur. Harusnya kan hazi, garis bawah, hazi gitu. Tapi dia tetap hadza, hadzal marid, terhadap orang yang sakit ini. Berarti ini majrurun. Disebut apa? Majrurun, dijarkan. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya bukan. Majrurun, dia bukan. Ini huruf jar, ini disebut apa? Majrurun. Dia adalah majrurun. Mabniun ala fathin, dibina atas fathah, di annaha isim isyarah, karena dia adalah isim isyarah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Jadi fi mahalli jarrin. Itu yang penting. Mabniun. Nah, mabniun itu temannya adalah fi mahalli. Ya kan? Ala majrurun, disebutkan dulu dia adalah majrur, dijarkan karena sebelumnya ada huruf jar, majrurun. Terus mabniun alal fathi, dibina atas fathah. Mabniun alal fathi, dibina atas fathah. Ala hadzal marid, dibina atas fathah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Atabtu ala hadzal marid, aku simpati terhadap orang sakit ini. Ini kan majrurun, ini isim isyarah, ini musyarun ilaih, maridi jadinya, hadzal maridi. Oke kan? Lanjut. La tashrabannal ma'a al-kadira. Janganlah kalian minum air di sumbatannya. Mungkin langsung di moncungnya kali ya. Atau air yang tersumbat, air yang tidak mengalir. Kadira ini tersumbat artinya. Mungkin di muncungnya atau kalau apa itu mungkin ya pas langsung di bibir kendi itu, karena orang nanti akan minum juga kan. La tashrabanna, jangan benar-benar kalian. Ini benar-benar ini kan kemarin kita belajar nun taukid ya. Harusnya kan kalau ada huruf la ini, la mengatakan huruf la nahi, la tashrab. La tashrab, jangan diminum. La tashrab. Tapi karena dia di sini kan la tashrabannal ma, mabni atas fathah. Karena berhubungan dengan nun taukid. Enggak boleh la tashrab. Nah, enggak boleh. La tashrabanna, mabni ala fathah. Karena berhubungan dengan nun apa? Nun taukid. La tashrabannal ma'a, jangan kamu minum air. Ini fi'il. Fa'ilnya adalah anta. Ini nun taukid. Ini lam nahi, lam larangan. Al-ma'a maf'ulun bi. Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathatun, ada fathah zahiratun yang nampak fi akhiri, di akhirnya. Al-kadira, al-ma al-kadira, ini naat, ini man'ut, air yang tersumbat. Jangan kalian minum di air yang tersumbat. Untuk lebih pahamnya tentu kita baca pembahasan. Kalimat anta fil misalil awal, kalimat anta ini pada contoh yang pertama adalah mubtada. Walam tazhar, dan tidak nampak alaiha, di atasnya dhammah, di annaha mabniun, karena sesungguhnya dia dibina. Walau anna isman mu'raban, walaupun dia adalah isim yang mu'rab, anta itu, walau anna isman mu'raban, anta itu walaupun isim yang mu'rab, bukan di isim mabni, ini bukan mu'rab ya. Allah mungkin. Tapi baca dulu. Halla fi mahallihi, bertempat dia di posisi mu'rab. Oh, dia adalah isim yang ditempatkan pada posisi mu'rab. Lakana ada mestilah dia marfu dengan dhammah. Antu harusnya. Antu. Tapi kan enggak boleh dia mabni. Walizalika, oleh karena itu yuqalu, dikatakan fi i'rabihi, dalam i'rabnya,
innaha mabniyatun alal fathi. Sesungguhnya dia dimabnikan, ditetapkan atas fathah fi mahalli raf'i, pada tempat rafa. Kan dia adalah mubtada kan? Mubtada itu kan harus rafa akhirnya, tapi dia tetap fathah hanta ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka dia disebut fi ini ya, mabniun alal fathi fi mahalli raf'i, dibina atas fathah di tempat rafa. Kalimat haula juga begitu. Bil misali saniyah, pada contoh kedua, maf'ulun bih, dia adalah maf'ulun bih. Harusnya maf'ulun bih itu baris atas, tapi tetapnya haula'i baris bawah juga. Walam tuzhar alaihal fath, tapi tidak dinampakkan atasnya fathah. Ya naha mabniyatun, karena dia mabni. Walau anna isman mu'raban, walaupun dia adalah isim yang mu'rab, ala fi mahallihi, bertempat pada tempatnya, lakana mansuban, harusnya dinasabkan, diberi fathah dengan fathah. Walidzalika, oleh karena itu, yuqalu fi i'rabihi, dikatakan dalam i'rabnya, innaha mabniyatun, sesungguhnya dia adalah dibina alal kasrah, dibina atas baris bawah, fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Tempat nasab dia dibina atas fathah. Begitu. Dibina atas kasrah pada tempat nasab. Haulai kan tidak boleh haula'a, tetap dia haulai. Sekarang atabtu ala hadza. Garis bawahi hadza kayaknya ini, kalimat hadza. Walihada sabab, oleh karena sebab ini, yuqalu fi i'rabihi, dikatakan pada i'rabnya kalimat hadza. Fil misali salis, pada contoh yang ketiga, innaha mabniyatun ala sukun. Dia dibina atas sukun alifnya nih. Kan? Fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Ya naha masbuqatun bi huruf jar. Karena sungguhnya dia didahului oleh huruf jar, bukan baris fathah ya. Nih sukun ya, alif ini sukun disebut. Fi i'rabil fi'la. Dalam i'rab fi'il berikutnya yang keempat, tashrabanna itu. Tashrabanna fi i'rabil fi'la. Tashrabanna fil misalil akhir, pada contoh yang terakhir, innaha mabniyatun alal fathah, dibina atas fathah, ba-nya nih. Ba fi mahalli jazmin, pada tempat jazam, harusnya la tashrab, tapi ada nun taukid la tashrabanna, jadi libinaihi, karena dibinanya, wa dukhulul lam, dan masuknya lam nahi alaihi, di atasnya, lam nahi, lam larang. Dah, kaidah. Idza waqa'at kalimatu mabniyah, kalau adalah terletaklah, kalau jika terletak kalimat mabni fi maudhi'in, di suatu tempat, min mawadhi, dari tempat rafa atau nasab. Kemarin kita belajar ya, rafa itu nama tempat, bentuknya adalah dhammah. Nasab itu nama tempat, bentuknya adalah macam-macam, fathah antaranya. Jar itu adalah nama tempat, kemudian namanya dan bentuknya adalah kasrah baris bawah. Jazmon itu nama tempat, nanti bentuknya adalah sukun, ya kan? La tataghayyar, kalau fi'ilnya mabni tidak berubah hurufnya. Anta ya anta, di mana anta? Anta, tidak boleh antu, tidak boleh anti, tidak boleh anta aja. Kalau anti beda lagi kan? La tataghayyar, dia tidak berubah. Akhirahu, di akhirnya. Wa yuqalu, dikatakan innaha fi mahalli raf'i, dikatakan sesungguhnya dia pada tempat rafa, fi mahalli nasbi, atau di tempat nasab, atau di tempat jar, atau di tempat jazm. Ala hasabi maudhihi, sesuai ala hasbi, maksudnya sesuai pada tempatnya, fil jumlah, di dalam kalimat. Tamrinat, latihan. Bayyin, jelaskanlah. Ma fil ibaratil atiyah, apa-apa yang ada di dalam kalimat berikut, min kalimatil mabniyah, dari kalimat yang dibina. Allati, jadi kalimat yang dibina lihat dulu, allati fi mahalli raf'i, yang berada pada tempat rafa, wallati fi mahalli nasbi, atau bertempat pada tempat nasab, wallati fi mahalli jarri, atau bertempat pada tempat jar, wallati fi mahalli jazmi, atau bertempat pada tempat jazm. Contohnya, ra'aitu rajulan. Ra'aitu ini mabniun ala sukun, karena berhubungan dengan ta mutaharikah, dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kan semuanya mabni ya. Mabni atas sukun. Ra'aitu, ya ini lihat ra'aitu.
Rajulan, ra'aitu, ini fi'il, fa'il, punya fa'il, rajulan maf'ulun bih, minal lazina, dari orang-orang. Nah, ini yang pertama kita dapat nih. Isim mausul allazina. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai, allawati, allati. Minal lazina, allazi, allazani, allazina. Jadi ini majrur harusnya bukan allazina tapi allazini. Tapi tetap dia allazina ini kan majrurun. Majrurun mabniun alal fathi dibina atas fathah nama allazina mabniun alal fathi li'annaha isim mausul karena dia adalah isim mausul fi mahalli jarrin pada tempat jar. Majrurun tadi tempat jar dia. Tempatnya jar tapi dia mabniun. Seorang laki-laki, ra'aitu aku melihat seorang laki-laki minal ladzina, dia adalah orang-orang yang jarabul umur. Yang jarabu itu artinya kan menjarab itu artinya berusaha. Berusaha tentang beberapa urusan jarabul umur, berusaha tentang beberapa urusan. Fasa'altuhu, aku bertanya kepadanya. Sa'altu. Sa'altu fa-nya hilangkan dulu. Sa'altu ini mabni atas sukun karena dia adalah fi'il madhi yang berhubungan dengan ta yang berbaris. Sa'altuhu, aku bertanya kepadanya. Hu ini, ini penting lagi nih. Hu ini kan maf'ulun bih nih. Aku bertanya kepadanya. Akunya tu ini. Hu-nya ini maf'ulun bih nih. Aku bertanya kepadanya. Harusnya kan bukan tuhu, tapi apa? Tuha. Karena harusnya tempat nasab kan maf'ulun bih. Maka kita katakan hu ini adalah maf'ulun bihi. Dia adalah maf'ulun bih. Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Mabniun ala dhammah. Huma. Mabniun ala dhammah. Huwa. Sa'al huwa, huma, hu. Sa'al tuha, sa'al tuhi. Nanti juga bisa hi dia. Tapi ini disebut dhamir kan hu. Mabniun ala dhammah fi mahalli nasbin, dibina atas dhammah pada tempat nasab. Itu. Ini dhamir nih, mabni ala dhammah fi mahalli nasbin. Anis sifati, dari sifat-sifat allati ini juga isim mausul ya, mabniun ala sukun ya, ini kan ada nih. Mabni ala sukun. Ya kan allati. Manapun tempatnya mabni ala sukun. Tuksabu, maka aku bertanya kepadanya tentang sifat-sifat yang dia usahakan. Kan dia mencoba nih beberapa urusan, mengusahakan sifat-sifat yang dia usahakan terhadap manusia kubulan agar diterima fi hazihi dunya, di dunia ini. Ini juga majrurun majrur dia fi mahalli fi hazihi. Ini mabniun alal kasrah juga ini, cuman kelihatan kebetulan dia hi aja, ya kan? Di dunia. Faqala, maka berkata amilin nas, bekerjalah untuk manusia. Amil ini fi'il amar ini, mabni ala sukun. Dan amil harusnya amil. Amala ya, yu'amil amila ya, yu'amilu amil. Amil harusnya sukun ini. Tapi karena dia baris ini untuk membaca yang bertasdid, jadi amilin nas. Ini pelepasannya li-nya nih. Mabni wala sukun li'annahu fi'il amar damir anta. Amilin nasa, berbuat baiklah kepada manusia bima tuhibbu, sebagaimana yang kau suka. Ayu amilunaka, bahwa mereka mempergauli kamu dengannya. Nih hi-nya juga nih bihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Wahamil, wajamil, dan berbaik-baiklah. Ini fil amar juga nih. Wajamil, dan berbaiklah. May yujamiluka, dan berbaik-baiklah kepada orang yang berbaik kepadamu. Ya kan? Wala, ini man ini harusnya mansubun ini. Mansubun. Harus baris di atas ini, bukan man, harus mana nih. Tapi karena dia mabni, maka dia disebut maf'ulun bih
mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Dan jamilin, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Wala tuqassiranna fi wajib. Janganlah kamu tuqassiran itu meringkas atau mengurang-urangi fi wajib alaika, kewajiban kamu. Jadi jangan kamu kurang-kurangi kewajiban kamu. Wala tumakkinanna wasyian, dan janganlah kamu melakukan perbuatan buruk ayyufsida ma bainaka wa bainan nas, yang membuat buruk di antaramu dan di antara manusia. Ini juga fiilnya mabni atas fathah fi mahalli jazmin, pada tempat jazam nih, sukun ya. Karena ada lam nahi, ini juga mabni atas fathah tumakkinanna fi mahalli jazmin, mabni. Itulah kira-kira contohnya, akan disuruhkan begitu. Kemudian ini da al-asma, taruhlah isim-isim yang mabni berikut fi jumalil mufidah, pada kalimat yang berfaedah. Bihaisu takunu marratan, sekira-kira adalah satu kali fi mahalli raf'in, sekali-kali dia di tempat rafa, sekali-kali dia di tempat nasab, sesekali dia di tempat jar. Jadi ada tempat rafa'nya, ada di tempat nasabnya, ada di tempat jar. Jazam tidak ya, karena dia isim. Kalau dia di tempat rafa, misalnya allazi, dia jadikan dia mubtada misalnya. Allazi, misalnya apa ya? Allazi, yang apa ya? Misalnya yang apa? Orang-orang allazi jamilun, allazi qatilun, orang-orang yang membunuh. Allazi qatilun, allazina amanu, allazina, allazi. Nah, ini tempat rafa, jadi kan mubtada dia nih. Biasanya kan dia isim mausul ya, ada kalimat-kalimat sebelumnya, contohnya itu. Haulai, misalnya haulai mu'minun, mereka itu mu'minuna, mereka itu adalah orang-orang beriman. Di tempat rafa dia, ini mubtada dia. Bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ulun bih, bisa jadi jar, tempat jar. Coba cari ya. Ya, ada berarti masing-masingnya 4 nih. 4 di sini, 4 di sini, 4 di sini, 4 ini. Oke, lanjut. Akid, berikanlah muakkad, yaitu fi'il muakkad ya. Akid muakkad, memuakkadkanlah fi'il-fi'il berikut dengan nun taukid, dan taukid khafifah atau sakilah. Summa dha'ha, kemudian letakkan pada jumlah berikut yang berfaedah sekira-kira ada pada tempat jazam. Misalnya ya'kulu, ya'kulanna, gitu kan. Yatahaddasu menjadi yatahaddasan, yatahaddasu, yatahaddasanna, yusaidu, yusaidanna, yazra'u, yazra'anna, gitu ya. Ini dia dibina atas fathah karena dia berhubungan dengan nun taukid. Contoh hadara man sa'ada nahu, datanglah dia telah orang itu telah datang yang membantunya. Maka hadara adalah fi'il madhi mabni atas fathah. Man itu fa'il, harusnya manu ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'i. Kemudian sa'adnahu, sa'ada itu adalah fi'il madhi mabni ala sukun. Nah, itu fa'il. Nah, itu adalah fa'il. Satu fa'il. Kemudian apa lagi? Fa'il. Terus, nah itu adalah maf'ulun bih mabni ala sukun fi mahalli raf'i. Ha itu adalah maf'ulun bih. Nah, itu adalah fa'il mabni atas fa'il nih. Ha itu maf'ulun bih mabni ala dhammah fi mahalli nasbi. Itu ya, kira-kira. Nih, kalian tulis ya. Nih i'rabnya nih di-i'rabkan seperti tadi. Terima kasih. Itu dulu yang bisa kita jelaskan. Mohon maaf atas segala kurangan. Untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.